Gil Kolkindale 2011, seorang pelatih eksekutif dan penulis, menegaskan bahwa desain dan struktur organisasi yang buruk menghasilkan banyak kontradiksi yang membingungkan, kebingungan dalam peran, kurangnya koordinasi antar fungsi, kegagalan untuk berbagi ide, dan pengambilan keputusan yang lambat yang menyebabkan kompleksitas manajer yang tidak perlu dapat menimbulkan stres dan konflik. Itulah mengapa pentingnya untuk kita tahu struktur organisasi. Itulah perlunya struktur organisasi yang tepat atau baik. Di sini saya, Yakia Putri Audina, NPM 200, akan menjelaskan tentang perancangan struktur organisasi yang baik dan benar itu seperti apa sih? Baik, kita langsung aja. Definisi struktur organisasi menurut para ahli. Minep 2002 menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan sentralisasi otoritas, formalisasi, kompleksitas, dan integrasi. Menurut Gibson et al. 2012, struktur organisasi adalah sistem formal dari gabungan pelaporan tugas dan pekerjaan yang menentukan bagaimana karyawan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi dari keputusan manajerial adalah tentang 4 atribut penting dari semua organisasi. Yang pertama ada pembagian kerja, pangkalan untuk departemen, ukuran departemen, dan pendelegasian wewenang. Menurut The Ranking of Department and Jobs Within an Organization, ada 6 indikator struktur organisasi. Yang pertama ada formalization, centralization, specialization, standardization, complexity, and hierarchy of authority. Formalization atau formalisasi merupakan derajat karyawan berupa dokumentasi formal seperti prosedur-prosedur, deskripsi pekerjaan, pedoman-pedoman, dan aturan-aturan. Terus kedua ada centralization atau sentralisasi, merupakan tingkat keputusannya dibuat oleh pemimpin organisasi. Ketiga ada specialization atau spesialisasi, yang merupakan tingkat pekerjaan yang ditentukan secara sempit dan tergantung pada keunikan keahlian. Yang keempat ada standardization atau standarisasi, merupakan derajat aktivitas kerja yang diselesaikan secara rutin. Yang kelima ada kompleksitas, dan yang keenam ada hierarki kekuasaan atau hierarchy of authority, yang artinya konfigurasi formal dari individu dan kelompok dalam alokasi tugas, tanggung jawab, dan otoritas dalam organisasi. Persyaratan utama yang harus diperhatikan pada saat menetapkan struktur organisasi, yaitu yang pertama adalah struktur organisasi harus menunjukkan hubungan formal antara karyawan, termasuk tingkatan hierarki, tingkatan serta rentang kendali dari para manajer dan penyelia. Yang kedua ada struktur organisasi menetapkan kelompok kerja para karyawannya, penggabungan kelompok dalam departemen, dan pengintegrasian departemen-departemen ke perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada struktur organisasi yang mencakup perencanaan sistem untuk menjamin terjadinya komunikasi yang efektif, koordinasi, dan integrasi yang baik antar departemen. Faktor-faktor lain yang menentukan perancangan struktur organisasi itu ada 2. Yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuan, dan yang kedua ada besarnya satuan organisasi dan satuan kerja. Terus ada 5 model desain struktur organisasi. Yang pertama ada struktur sederhana yang seperti terlihat pada gambar. Itu mempunyai kelebihan. Struktur sederhana itu simple, sangat simple, di mana pola hubungannya bersifat langsung sehingga aktivitas organisasi dapat dilaksanakan dengan mekanisme yang fleksibel dan cepat. Terus tapi kelemahan pokok dari struktur organisasi ini itu aplikasinya sangat terbatas pada organisasi kecil, jadi hanya bisa dipakai untuk organisasi-organisasi yang dalam skala kecil. Terus kemudian kedua ada struktur fungsional yang mempunyai kelebihan dapat menghindari duplikasi, yang artinya dalam suatu organisasi tidak terdapat 2 fungsi yang berganda atau redundant. Terus tapi kelemahan dari struktur fungsional ini itu beban pucuk pimpinan untuk mengendalikan organisasi hingga ke level operasional. Kemudian ketiga ada struktur multidivisional.
Kelebihannya itu pucuk pimpinan dapat lebih berkonsentrasi pada aspek strategis, juga efektivitas organisasi dapat dipantau secara lebih objektif. Tapi kelemahannya itu dapat terjadi duplikasi sehingga dapat menyebabkan konflik antar divisi atau bahkan divisi dengan kantor pusat. Terus keempat ada struktur matriks. Kelebihannya itu dapat menghindari atau mengurangi ego fungsional dan dapat mengalokasikan tenaga spesialis secara efisien. Terus tapi kelemahannya adalah lebih membingungkan dan mendorong terjadinya perebutan kekuasaan. Yang kelima ada, dan yang terakhir ada struktur campuran. Struktur campuran atau hybrid sifatnya lebih khusus, yaitu terdapat pada perusahaan multinasional MNC dan organisasi jaringan. Kelebihannya itu mendefinisikan seorang pekerja jauh lebih spesifik dalam peran dan tanggung jawabnya, serta membuat peran dan tanggung jawab setiap anggota tim menjadi begitu jelas. Tapi kelemahannya terjadi kebingungan mengenai proses pengambilan keputusan yang menyebabkan setiap anggota tim memiliki dua otoritas, manajer departemen dan manajer proyek. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.